Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi terkait termodinamika 2 yang diampu oleh Ibu Ima Kurniastuti, STMT. Sebelum ini saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Vina Febrianti dengan NIM 12300220007. Baik, memasuki materi yang pertama. Pengaturan suhu tubuh manusia dengan kaidah fisik. Suhu badan tinggi melebihi normal. Apabila suhu badan tinggi, termoreseptor akan mentransfer suhu pada kulit. Di otak, hipotalamus akan berfungsi sebagai termostat untuk mengatur suhu badan yang melaluinya. Mekanisme koreksi akan diarahkan atau dirangsang oleh hipotalamus dengan menggunakan koordinasi tubuh. Mekanisme koreksi apabila suhu badan tinggi. Yang pertama ada vasodilasi. Pembuluh darah mengembang untuk berdekatan dengan kulit lingkungan luar yang memungkinkan panas dibebaskan keluar. Yang kedua ada bulu kulit ditegakkan untuk mengurangi udara yang terperangkap pada kulit supaya panas mudah dibebaskan karena udara adalah konduktor panas yang baik. Bulu kulit diatur oleh reseptor otot erektor. Yang ketiga ada lebih banyak darah pada kulit atau kulit kelihatan merah, memudahkan panas darah terbebas keluar melalui proses penyinaran. Yang keempat ada berpeluh air keringat yang dirembes oleh kelenjar keringat mempunyai panas pendam tentu yang tinggi dapat menyebabkan panas yang tinggi dan terbebas ke lingkungan sekitar apabila air peluh menguap. Yang kedua ada suhu badan rendah melebihi normal. Apabila suhu badan rendah, termoreseptor akan menaikkan suhu pada kulit. Di otak, hipotalamus akan berfungsi sebagai termostat pengatur suhu darah yang melaluinya. Mekanisme koreksi akan diarahkan atau dirangsang oleh hipotalamus dengan menggunakan koordinasi tubuh. Mekanisme koreksi apabila suhu badan rendah. Yang pertama ada vasokonstriksi, yaitu pembuluh darah menyempit untuk menjauhi kulit agar panas tidak banyak keluar ke lingkungan sekitar. Yang kedua ada bulu kulit ditegakkan agar lebih banyak udara yang terperangkap pada kulit supaya panas sukar dibebaskan karena udara adalah konduktor panas yang baik. Bulu kulit diatur oleh otot erektor. Yang ketiga ada kurang darah pada kulit atau kulit kurang kelihatan memerah atau pucat. Kurang mengalami proses penyinaran untuk mencegah panas terbesar keluar di lingkungan. Yang keempat ada kurangnya keringat. Saat kurang air keringat dirembeskan oleh kelenjar peluh, maka panas tak banyak dibebaskan melalui penguapan air peluh. Pengiriman cepat gratis ongkir. Pengiriman cepat gratis ongkir. Pengiriman cepat gratis ongkir. Yang pengaturan suhu tubuh manusia dengan kaidah metabolisme. Dikenal sebagai kaidah metabolik karena pengaturan lebih kepada pengguna kimia badan daripada secara fisik, walaupun terdapat pengaturan yang melibatkan otot-otot. Kawalan ini melibatkan peranan. Yang pertama ada otot rangka, yang kedua ada kelenjar arsenal, yang ketiga ada kelenjar tiroid. Dalam kondisi sejuk, hipotalamus akan mengatur otot rangka untuk vasokonstriksi secara aktif. Hal ini akan menyebabkan seseorang menggigil dan meningkatkan suhu badan. Pada masa yang sama, kelenjar adrenal akan mensekresikan hormon adrenalin dan noradrenalin, sedangkan kelenjar tiroid akan mensekresikan hormon tiroksin. Semua hormon ini bertujuan untuk meningkatkan suhu badan dengan cara meningkatkan metabolisme tubuh. Dalam kondisi panas, aktivitas yang diperkerjakan otot rangka akan menjadi kurang. Begitu juga dengan sekresi. Hormon-hormon tertentu oleh kelenjar adrenal dan kelenjar tiroid akan menjadi berkurang.
Hormon norepinefrin yang berperan dengan yang pertama meningkatkan kadar detak jantung dan kadar pernapasan, yang kedua meningkatkan tekanan darah, yang ketiga meningkatkan metabolisme badan, yang keempat meningkatkan kadar gula darah dengan merangsang pengubahan glikogen ke glukosa, pengaturan kadar gula sedikit dalam darah atau glukosa. Yang pertama ada kadar gula sedikit atau glukosa terlampau banyak, yang kedua kadar gula sedikit atau glukosa terlampau sedikit. Apabila kadar glukosa terlampau banyak, lebih dari jumlah normal, sel beta pada pulau Langerhans akan mensekresikan lebih banyak hormon insulin. Kadar glukosa dalam darah akan turun. Proses ini akan berlanjut hingga kadar glukosa dalam darah berada pada jumlah normal. Fungsi hormon insulin. Yang pertama, merangsang pengubahan glukosa ke glikogen untuk disimpan di dalam hati. Yang kedua, merangsang oksidasi untuk sasaran respirasi dalam sel. Apabila kadar glukosa terlampau rendah, kurang dari jumlah normal, sel alfa pada kelenjar pulau-pulau Langerhans akan mensekresikan lebih banyak hormon glukagen. Kadar glukosa dalam darah akan naik. Proses ini akan berlanjut sehingga kadar glukosa dalam darah berada pada jumlah normal. Fungsi hormon glukagen merangsang pengubahan glikogen ke glukosa ke dalam darah. Suhu tubuh normal berdasarkan usia. Berdasarkan suatu hasil penelitian dokter berkebangsaan Jerman bernama Karl Wunderlin, rata-rata ukuran suhu tubuh normal manusia berdasarkan kelompok usia sebagai berikut. Suhu tubuh normal bayi 36,3 sampai 37,7 derajat Celcius. Suhu tubuh normal anak-anak 36,1 sampai 37,7 derajat Celcius. Suhu tubuh normal dewasa 36,5 sampai 37,5 derajat Celcius. Suhu tubuh normal berdasarkan bagian tubuh manusia. Suhu tubuh adalah ukuran dari kemampuan tubuh dalam menyingkirkan dan menghasilkan panas di dalamnya. Pada umumnya, suhu normal manusia tidak sama. Suhu tubuh akan berubah-ubah tergantung pada aktivitas yang dilakukan. Akan tetapi, suhu normal manusia biasanya di antara 36,5 hingga 37,2 derajat Celcius. Beberapa penyakit yang berkaitan dengan perubahan suhu tubuh. Yang pertama ada demam. Demam bisa terjadi disebabkan karena mekanisme pengeluaran panas tidak mampu untuk mempertahankan kecepatan pengeluaran kelebihan produksi panas sehingga mengakibatkan suhu dalam tubuh menjadi tidak normal. Demam merupakan mekanisme pertahanan yang penting. Peningkatan ringan suhu sampai 39 derajat Celcius meningkatkan sistem imun tubuh. Demam juga merupakan bentuk pertarungan akibat infeksi karena virus stipulasi interferon atau substansi yang bersifat melawan virus. Yang kedua ada hipertermia. Hipertermia adalah peningkatan suhu tubuh sehubungan dengan ketidakmampuan tubuh untuk meningkatkan pengeluaran panas atau menurunkan produksi panas. Setiap penyakit atau trauma pada hipotalamus dapat mempengaruhi mekanisme pengeluaran panas. Hipertermia malignan adalah kondisi bawaan di mana tidak dalam mengontrol produksi panas yang terjadi ketika orang rentan menggunakan obat-obatan anestetik tersebut. Yang ketiga ada hipotermia. Pengeluaran panas akibat paparan terus-menerus terhadap dingin mempengaruhi kemampuan tubuh untuk memproduksi panas sehingga akan mengakibatkan hipotermia. Hipotermia diklasifikasikan melalui pengukuran suhu inti. Yang pertama ada ringan 33 derajat sampai 36 derajat. Yang kedua ada sedang 30 derajat sampai 33 derajat. Yang ketiga ada berat 27 derajat sampai 30 derajat. Yang keempat
sangat berat kurang dari 30 derajat. Hipotermia aksidental biasanya terjadi secara berlangsung dan tidak diketahui selama berapa jam. Ketika suhu tubuh turun menjadi 35 derajat Celcius, orang yang mengalami hipotermia mengalami gemetar yang tidak terkontrol, hilang ingatan, depresi, dan tidak mampu menilai. Jika suhu tubuh turun di bawah 34,4 derajat Celcius, frekuensi jantung, bernapasan, dan tekanan darah turun. Jika hipotermia terus berlangsung, diskrimia jantung akan berlangsung, kehilangan kesadaran, dan tidak responsif terhadap stimulus nyeri. Kelelahan akibat panas. Kelelahan akibat panas terjadi akibat kehilangan cairan dan elektrolit secara berlebihan, disebabkan oleh lingkungan yang terlalu panas. Tanda dan gejala kurang volume cairan adalah hal yang umum selama kelelahan akibat panas. Heat stroke. Lingkungan dengan suhu tinggi dapat mempengaruhi mekanisme pengeluaran panas. Kondisi ini disebut heat stroke. Penderita heat stroke tidak berkeringat karena kehilangan elektrolit, tekanan darah, dan fungsi hipotalamus. Heat stroke dengan suhu yang lebih besar dari 40-5 derajat Celcius mengakibatkan kerusakan jaringan pada sel dari semua organ tubuh.